Sebelumnya saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya di Prasetya selaku moderator yang akan memimpin pembukaan pada Zoom pada malam hari ini. Nah, yaitu judul analisis kebutuhan media. Dengan beranggotakan pertama itu ada Gania Irel, yang kedua ada Abelia, yang ketiga ada Dinda, dan yang terakhir ada Rindang Calvarira. Next slide. Nah, macam-macamnya itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada analisis kurikulum. Yang kedua ada analisis kebutuhan, fungsi media pembelajaran, manfaat media pembelajaran. Yang kelima ada kegunaan media pembelajaran. Yang terakhir ada langkah-langkah penyusunan media pembelajaran. Next slide. Yang pertama itu kita akan membahas tentang analisis kurikulum. Yang pertama itu ada kejelasan media dan tujuan pembelajaran. Nah, dari rekan-rekan anggota, apakah ada yang ingin menyampaikan saran, masukan, atau kritik tentang kejelasan media dengan tujuan pembelajaran? Izin memberikan kritik, moderator. Silakan untuk Gania Irel untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut saya, kejelasan media dengan tujuan pembelajaran ini adalah media yang dibuat harus dengan jelas dan harus relevan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah atau di universitas lainnya. Media juga ini harus berhubungan atau sesuai dengan tujuan pembelajaran pada RPP yang dibuat. Selain itu juga mungkin harus sesuai dengan tujuan atau bahan ajar yang telah dibuat sebelumnya. Pada masa pandemi kemarin contohnya itu kan COVID-19 tuh melonjak. Nah, ini bisa digunakan sebagai media audiovisual atau video ataupun audio. Cukup, terima kasih moderator. Baik, terima kasih Gania Irel atas saran atau pendapatnya. Apakah anggota yang lain ingin ada yang menambahkan lagi? Izin menambahkan moderator. Silakan untuk Adida Putri. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya itu media dengan tujuan pembelajaran secara keseluruhan yaitu mempermudah, memperjelas, serta sebagai alat dan bahan untuk membantu guru dalam proses pembelajaran mengajar, sehingga peserta didik dengan mudah memahami isi materi pembelajaran dan menumbuhkan rasa semangat belajar bagi peserta didik. Terima kasih. Terima kasih untuk Adinda Putri atas masukannya. Dari anggota lain, apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Mungkin sudah tidak ada, kita cukupkan untuk materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua, media dengan KI, KD, dan IPK. Nah, dari anggota-anggota lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberikan analisis pendapatnya tentang kesesuaian media dengan KI, KD, atau IPK? Izin memberikan saran, moderator. Kepada Abel dipersilahkan untuk menyampaikan saran atau pendapatnya. Jadi yaitu kesesuaian media dengan KI, KD, dan IPK yaitu media yang disusun sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Baik. Ya, terima kasih moderator. Baik, terima kasih Abelia atas pendapat dan saran-sarannya. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Mungkin cukup dari tambahan dari Abelia. Kita lanjut ke bahasan topik ketiga, kesesuaian media dengan materi. Nah, kesesuaian media dengan materi, apakah dari anggota lain ingin memberikan saran atau pendapat?
Izin moderator. Kepada Rindang Salvarella dipersilahkan. Ya moderator. Jadi menurut saya itu apa tadi kesesuaian media dengan materi itu, menurut saya media pembelajaran yang terstruktur dan baik itu harus sesuai dengan materi yang akan dijelaskan. Kurang lebih seperti itu pendapat saya moderator. Terima kasih. Baik, kepada Rindang, terima kasih atas pendapatnya. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang konsistensi, tujuan, materi, dan evaluasi. Apakah dari anggota lainnya ada yang ingin menambahkan? Izin lagi Oke. moderator. Ya, gimana? Silahkan Rindang. Ya, jadi selanjutnya maksud saya yang terakhir itu dari analisis kurikulum yang terakhir yaitu konsistensi, tujuan materi dan evaluasi. Jadi tujuan materi itu harus konsisten dengan media yang digunakan serta evaluasi yang diberikan dalam bentuk asesmen atau penilaian. Cukup moderator. Baik, terima kasih Rindang. Mungkin dari Izin saya sedikit menambahkan menambah. moderator. Dipersilahkan untuk Gania Erel. Mungkin untuk materi dan evaluasi ini peserta didik diberikan bahan ajar atau materi-materi yang akan disampaikan, sehingga dengan adanya evaluasi ini maka tujuan dari pembelajaran tersebut akan tercapai dengan baik dan mudah dipahami. Cukup. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih untuk Gania Irel. Sedikit tambahan dari saya atau kesimpulan tentang kejelasan media. Kejelasan media atau kesesuaian media yang diajarkan dengan materi yang konsisten akan menghasilkan beberapa kejelasan media dengan tujuan pembelajaran yang jelas. Mungkin cukup saja itu dari saya yang tambahkan. Apakah dari lain ingin ditambahkan? Mungkin cukup dari anggota lain. Kita lanjut ke next selanjutnya, slide selanjutnya. Next slide-nya. Nah, yang kedua itu ada analisis kebutuhan. Nah, dari anggota-anggota lain apakah ingin ditanyakan tentang sesuai dengan teknologi dan lingkungan, atau yang kedua materi kedua tentang mudah digunakannya oleh siswa? Apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan moderator. Dipersilakan untuk Gania Irel untuk menyampaikan saran atau pendapatnya. Silakan untuk Gania Irel. Baik, terima kasih moderator. Mungkin yang dimaksud dengan sesuai dengan teknologi dan lingkungan juga menyesuaikan dengan teknologi yang semakin berkembang. Jadi teknologi semakin berkembang mungkin akan memudahkan siswa atau mahasiswa lainnya untuk lebih melengkapi kebutuhan pada pembelajaran tersebut. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih untuk Nia. Apakah dari anggota lain ingin ada yang menambahkan? Mungkin cukup dari masukan dari Nia. Kita lanjut ke slide yang kedua. Mungkin ada mudah digunakan oleh siswa. Nah, mudah digunakan oleh siswa ini apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan atau memberikan masukan?
mungkin mudah digunakan oleh siswa ini bisa mengacu pada media pembelajaran yang digunakan. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Apakah dari anggota yang lain paham atau ingin memberikan Izin menambahkan moderator. uh, terima kasih nih ya. Dipersilahkan nih ya untuk Nia. Mungkin yang dimaksud juga digunakan oleh siswa, fasilitas-fasilitasnya juga sangat lengkap dan tidak memadai sehingga memudahkan siswa juga untuk memenuhi kebutuhan pada pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Nia Irel. Mungkin untuk topik bahasan yang kedua sudah cukup ya. Kita lanjut ke topik bahasan ketiga yaitu tentang keamanan media untuk siswa. Nah, apa itu keamanan media untuk siswa? Mungkin dari beberapa anggota bisa menjelaskan atau ingin menambahkan, dipersilahkan. Izin menambahkan moderator. Dipersilahkan untuk Andida Putri. Baik, terima kasih. Dalam keamanan media untuk siswa ini, siswa juga harus mencari informasi yang positif untuk keperluan pembelajarannya. Jadi, sebagai siswa, kita tidak boleh juga mencari informasi bajakan buat soal-soal pembelajaran di sekolah. Baik, terima kasih Andida Putri atas pendapatnya. Apakah dari anggota lain ada yang ingin menambahkan? Mungkin sudah cukup ya masukan dari kita lanjut ke topik ketiga yaitu keempat tentang memudahkan pemahaman. Nah, apa itu memudahkan pemahaman itu? Untuk teman-teman yang lain dipersilahkan untuk menganalisis topik bahasan keempat. Izin moderator. Baik, untuk Abelia dipersilahkan untuk memberikan pendapatnya. Memudahkan pemahaman, yaitu media pembelajaran digunakan tidak mempersulit pemahaman peserta didik, tetapi harus dapat memotivasi peserta didik untuk meningkatkan pencapaian perkembangannya, baik melalui proses dalam melakukan kegiatan main yang telah dirancang pendidik atau melalui hasil karya yang telah dibuatnya dengan pendampingan orang tua sebagai fasilitator di rumah. Cukup dari saya, moderator. Baik, terima kasih dari Abelia. Apakah dari rekan-rekan anggota yang lain ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan moderator. Silahkan untuk Gani Airel. Mungkin media pembelajaran selain memudahkan pemahaman, media pembelajaran juga dapat untuk meningkatkan pemahaman dengan cara menyajikan bahan dengan menarik dan memudahkan peserta didik. Selain itu juga mungkin penggunaan media pembelajaran ini akan membuat peserta didik merasa senang dan mereka akan termotivasi untuk belajar. Cukup. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih untuk Gani Airel. Apakah dari rekan yang lain ada masukan lagi? Mungkin sudah cukup ya tentang analisis kebutuhan. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya itu kesesuaian teknologi dengan lingkungan dapat menciptakan memudahkan siswa untuk mengakses atau mempelajari media ajar tersebut agar siswa itu dapat meningkatkan soft skill atau skillnya dengan lebih efektif lagi dengan mungkin memfilter atau membedakan bahan ajar tersebut. Mungkin cukup. Next untuk selanjutnya.
fungsi media pembelajaran. Nah, fungsi media pembelajaran itu yang pertama ada satu, sebagai alat untuk pembelajaran yang lebih efektif, mempercepat proses belajaran. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan mengkonkretkan yang abstrak agar dapat mengurangi variabilisme. Nah, kita akan singgung yang topik yang pertama, yaitu sebagai alat untuk membuat pembelajaran yang lebih efektif. Mungkin dari beberapa anggota, apakah ada yang ingin memberikan saran? Izin menambahkan moderator. Kepada Adinda Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih. Dengan media pembelajaran ini, pembelajaran kita bisa menjadi lebih efektif dan lebih mudah dipahami oleh Ya, baik. Mungkin terima kasih dari Adinda Putri. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita lanjut ke topik bahasan kedua, yaitu mempercepat proses pembelajaran. Nah, mempercepat proses pembelajaran ini, apakah dari anggota lain bisa memaparkan pendapat kalian tentang topik kedua ini? Mungkin tambahan dari saya, yaitu tentang mempercepat belajar ini. Nah, fungsi media pembelajaran itu salah satunya untuk mempercepat proses pembelajaran. Nah, yang disinggung dari analisis kebutuhan tadi itu memudahkan siswa untuk mengakses media atau mempercepat lah istilahnya. Jadi mempercepat di sini itu untuk memudahkan proses belajar siswa mungkin ya. Mungkin itu saja dari saya. Nah, mungkin kalau tidak ada lagi yang ingin berpendapat, kita lanjut ke topik ketiga, yaitu meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, apa itu meningkatkan kualitas proses pembelajaran? Nah, mungkin dari beberapa anggota bisa menyimpulkan. Saya persilakan. Izin memberi komentar moderator. Baik Nia, dipersilahkan untuk komentarnya. Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran ini mungkin ada beberapa cara. Yang pertama ini mengikuti khusus-khusus pada pendidikan, kayak les-les tertentu. Lalu yang kedua, memperbanyak membaca buku, jurnal, ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga mungkin mengadakan hubungan dengan wali atau siswa. Mungkin itu saja cukup moderator. Baik Nia, mungkin yang dijelaskan oleh Nia itu sudah cukup jelas. Terima kasih kepada Gania Irel. Mungkin kita bisa lanjut ke topik bahasan yang keempat, yaitu mengkonkretkan yang abstrak agar dapat mengurangi verbalisme. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa, apakah ada yang ingin menambahkan atau berkomentar? Mungkin dari beberapa rekan mungkin sudah cukup ya untuk pembahasannya. Mungkin beberapa kesimpulan dari saya itu fungsi media pembelajaran itu salah satunya sebagai alat atau fasilitator untuk menunjang atau memudahkan siswa untuk mengakses media belajar tersebut. Mungkin dari saya itu sedikit tambahan dari saya. Nah, di sini saya dan kelompok saya akan membahas tentang kompetensi dasar. Nah, yang akan dibahas di sini adalah kompetensi dasar yang dimiliki oleh Abelia. Nah, yang pertama itu kita harus membuat rancangan media pembelajaran. Dan dapat dipersempit dengan yang pertama, yaitu ada pembukaan. Pembukaan ini berisi tentang memberi salam, berdoa sebelum memulai pelajaran, memaparkan KD pertemuan, dan memberikan waktu 15 menit untuk membaca dan mengakses materi. Nah, yang kedua yaitu ada inti. Inti ini
secara detailnya yang pertama ada memaparkan materi dengan media pembelajaran, diskusi, dan yang terakhir itu ada kuis. Yang ketiga itu ada penutup. Mungkin penutup ini hanya diisi dari yang pertama ada evaluasi dan pembacaan doa. Nah, yang kedua atau yang B, media pembelajaran yang akan diterapkan. Nah, yang akan diterapkan nih. Yang pertama itu ada jurusan. Untuk jurusan ini eh, mengambil untuk multimedia. Nah, media pembelajarannya ini akan berbasis Google Sites. Dalam pertemuan, saya akan mengajarkan dengan menggunakan PowerPoint, di mana siswa akan mengakses pada Google Sites kelas. Setelah pemaparan materi, saya akan memberikan waktu mereka untuk mendiskusikan 15 menit secara langsung. Setelah itu ada game quiz yang ada dalam ruangan quiz Google Sites. Yang selanjutnya yaitu ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini berisi tentang mata pelajaran. Nah, mata pelajaran yang diajari itu desain media interaktif. Untuk kompetensi dasarnya ada KD 1.1 yang pertama yaitu memahami konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Nah, yang selanjutnya itu ada 1.1 yaitu menjelaskan konsep media. Yang kedua 1.1.2 menjelaskan manfaat media, dan yang terakhir itu ada 1.1.3 menjelaskan tool dan penggunaan untuk pembuatan media. Nah, mungkin dari rekan-rekan atau anggota yang lainnya ingin berkomentar atau memberikan tambahan atau saran untuk KD yang telah Abel buat ini. Dipersilahkan waktu dan tempatnya. Izin memberikan saran. Di sini boleh bertanya nggak ya? Dipersilahkan untuk tambahannya untuk Galnya Irel. Buat bertanya juga mungkin boleh, Dina. Menurut saya di bagian pembukaan ini, setelah Ya. menjelaskan secara langsung, mungkin ya secara offline, mungkin sebelum memulai mata kuliah tersebut atau pelajaran tersebut diberikan games agar mahasiswa tersebut dapat berkonsentrasi. Mungkin cukup. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih. Mungkin masukan dari pembukaan mungkin sedikit ditambahkan adanya sedikit game atau quiz. Itu tambahan darinya. Mungkin dari anggota lain ada yang ingin ditambahkan atau memberikan pertanyaan. Di sini boleh bertanya nggak? Boleh, Adinda. Oke. Izin bertanya kepada Abel yang sebagai membuat media pembelajaran ini. Abel, kenapa memilih media pembelajaran melalui berbasis Google Site? Terima kasih. Terima kasih untuk Adinda. Mungkin untuk Abelia boleh menjawab pertanyaan dari Dinda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Dinda, terima kasih pertanyaannya. Jadi, saya memilih media pembelajaran berbasis Google Site itu karena di dalam Google Site itu bisa diterapkan media pembelajaran yang mungkin Maaf, karena mikir masih off. Bagaimana untuk Abelia? Izin moderator. Untuk Rindang dipersilahkan untuk menyampaikan.
Ini saya izin bertanya ya. Ini jadi untuk di inti ini kan itu memaparkan materi dengan media pembelajaran dan juga eh, bentuknya itu kan itu di Google Site ya. Itu di situ maksudnya memaparkan materi dengan media pembelajarannya itu berarti berupa teks atau gimana ya? Gimana untuk Rina, pertanyaannya yang terakhir tadi boleh diulangi? Jadi gini, kesimpulannya itu ini kan dari Google Site nih ya. Jadi memaparkan Iya. materinya dari Google Site. Jadi di Google Site itu apakah itu berisi cuma teks aja apa ada video pembelajarannya gitu? Oh, baik Rina. Izin menjawab, moderator. Dipersilakan Abelia. Jadi di Google Site itu ada berupa teks, video, gambar, seperti itu, moderator. Baik, itu jawaban dari Abelia. Mungkin sedikit menambahkan ini untuk pertanyaan dari Dinda, mengapa alasan memilih Google Site menjadi alasan untuk media pembelajaran? Mungkin di sisi lain Google Site ini adalah ciptaan dari Google karena Google ini perusahaan besar, jadi beberapa fleksibilitas dan mungkin mobilitas untuk jadi sebagai pihak untuk penyampaian bahan ajar mungkin cocok menurut Abelia sebagai uh, bahan atau fasilitator untuk menyampaikan bahan ajar. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya. Jika Abel ingin menjawab pertanyaan dari dia, dipersilakan. Saya ingin untuk menambahkan Ya, dipersilakan. pertanyaan Dipersilakan dari ya. Dinda. Alasan mungkin menggunakan Google Sheet, yang pertama itu akses data dimanapun dan kapanpun itu masih bisa dan mudah. Yang kedua itu datanya pasti tetap aman. Dan yang ketiga itu real time data. Lalu yang keempat, Google Sheet ini bekerja seperti Microsoft Excel. Mungkin cukup itu saja, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih tambahan dari Nia. Mungkin sedikit tambahan dari saya, yaitu hampir sama dengan tambahan yang disampaikan Nia, terkait pemaparan materi yang disampaikan tadi tentang kesesuaian teknologi dan lingkungan. Nah, itu kan dari beberapa pemaparan itu kan sama kan itu. Terus dari keamanan media pembelajaran juga, dari sini kita menggunakan fullset yang mungkin benar-benar terjamin untuk keamanannya. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang menambahkan lagi? Mungkin cukup itu saja, moderator. Cukup. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan kepada kalian dan rapat atau analisis pada malam hari ini. Mungkin kita sudahi saja. Saya akhiri. Saya Diki Prasetya selaku moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.